terakhir yang dekat dengan beliau. Kemudian dilakukan testing. Jadi jangan hanya di tracing terus nggak di testing ya Bu, harus dilakukan testing. Setelah di testing, kalau memang hasilnya juga positif, kita harus melakukan pengobatan yang sesuai standar. Oke. Selanjut. Nah, gimana transmisi penularan? Transmisi penularan kita ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Secara langsung seperti apa? Kalau secara langsung itu dengan terjadinya percikan dahak atau droplet pada saat kita bersin, pada saat kita batuk, atau pada saat kita bicara. Itu. Jadi droplet kecil yang terjadi atau yang keluar dari saluran nafas melalui batuk, bersin, bicara, itu adalah transmisi langsung atau penularan langsung ke orang lain. Nah, itu juga akan berhubungan dengan jarak. Semakin dekat jarak, maka resiko penularannya pun semakin tinggi. Ya, jadi kalau batuk atau bicara mungkin mungkin perlu jarak yang lebih dekat, mungkin setengah meter ya bicara yang keras, atau batuk dengan batuk itu mungkin sekitar 1 meter. Bisa. Tapi kalau kita bersin, itu hantarannya, percikannya itu bisa sampai 2 meter. Ya. Makanya itu sangat disarankan pada saat-saat pandemi seperti ini harus jaga jarak. Nah, ini mungkin kalau di tempat kerja nih berhubungan ya. Biasanya kalau mereka kerja pasti jarak juga cukup dekat, ya. Gitu. Nah, ada penularan atau transmisi tidak langsung. Transmisi tidak langsung seperti apa? Nah, transmisinya misalnya nih pada saat terjadi percikan dahak, pada saat kita batuk atau kita bersin, maka percikan ini akan nempel di atau tumpah di permukaan benda yang berada di depan kita. Sehingga benda itu adalah media sebagai transmisi penularan. Mungkin saya batuk, di depan saya ada meja. Kemudian teman saya datang menyentuh meja tersebut, sehingga tanpa dia sadari di permukaan benda ini atau di permukaan meja ini sudah terpapar kuman, kemudian tangan dia otomatis akan terpapar kuman tersebut dan menyentuh area wajah, itu adalah media penularan tidak langsung. Oke, bisa. Lanjut. Nah, gimana gejalanya? Ini mungkin yang perlu teman-teman tahu, gejala COVID itu bervariasi. Setiap individu berbeda-beda. Jadi, tidak bisa kita samakan si A sakit COVID, gejalanya akan sama dengan si B. Jadi, gejalanya akan berbeda. Kalau saya sakit, saya menularkan ke Ibu Dian, gejala kita akan beda. Karena kemungkinan saya virusnya A, pada saat berpindah ke Ibu, itu virusnya bermutasi. Bisa menjadi yang B. Sehingga gejalanya pun akan berbeda. Nah, gejala yang sering muncul pertama itu adalah demam. Jadi, kita perlu waspadai. Mungkin dia demam atau ada riwayat demam dalam waktu 2 minggu sebelumnya. Ya, demamnya tidak harus setiap hari, tapi demamnya bisa naik turun, sembuh, naik turun, sembuh, ya. Kemudian ada gejala saluran nafas seperti batuk. Batuknya bisa batuk kering, bisa batuk berdahak. Beberapa kasus juga ditemukan batuk yang ada darah. Jadi ini perlu kita waspadai, ya. Kemudian ada gangguan pernafasan seperti sesak nafas, ya, atau sulit bernafas, atau rasa berat bernafas. Nah, kalau ada gejala 3 yang di atas, itu kita sudah bisa mencurigai ke arah COVID saat ini, ya, saat ini. Karena saat ini masih di zaman pandemi COVID, gitu. Nah, adapun gejala-gejala lain yang bisa muncul itu misalnya sakit tenggorokan atau sakit menelan, ya, kemudian sakit kepala, sakit otot atau pegal badan, ya, misalnya dia demam disertai sakit badan, itu bisa diambil, bisa kita mencurigai mengarah ke
suspek COVID atau terduga COVID. Oke. Selain itu, yang sekarang sering muncul tuh gejalanya hilangnya penciuman, ya, hilangnya penciuman. Jadi indera penciuman menurun, kadang diawali dengan berkurangnya penciuman dan beberapa hari kemudian hingga tidak tercium atau tidak dapat mencium atau tidak dapat membedakan bau. Itu sudah harus diwaspadai. Jadi bisa saja pasien tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak sakit badan, tapi dia nggak bisa nyium apa-apa. Nah itu sudah kita harus waspadai, ya. Nah gejala lain misalnya penurunan pengecapan. Jadi rasa makan. Kalau dulu dia bisa membedakan asin, manis, pedas, nah, pada kasus COVID dia tidak bisa membedakan rasa apa-apa. Itu perlu diwaspadai juga. Kemudian gejala lain mual, muntah, sakit perut, ada yang mencret ya sampai diare dan biasanya dengan lemas. Nah, ini gejala-gejala COVID yang cukup bervariasi kita temukan pada kasus-kasus saat ini. Nah, ya makanya teman-teman di lapangan harus ingat, tidak harus ada batuk, tidak harus sesak nafas, bisa hanya dengan demam, mencret, demam, mual muntah, itu tetap harus kita waspadai. Oke, next. Nah, ini bisa kita lihat paparan di slide ini bahwa gejalanya bisa mengena ke seluruh organ tubuh. Ya, di otak bisa terjadi stroke, bisa terjadi kejang, bisa terjadi radang otak atau radang selaput otak, ya. Pada mata bisa terjadi sakit mata, ya, biasanya mata merah, gatal. Kemudian bisa juga pada hidung tadi anosmia atau menurunnya indera penciuman. Pada jantung bisa terjadi masalah pembekuan darah atau penyempitan pembuluh darah, ya. Kemudian pada liver, kadang terjadi peningkatan fungsi liver atau enzim-enzim hati meningkat. Kemudian pada usus bisa terjadi diare. Pada ginjal bisa terjadi gagal ginjal akut atau kadang sampai bengkak ya. Itu pada tungkai bawah. Kemudian gangguan-gangguan saraf lainnya itu ya bisa tidak sadar. Kemudian bisa kejang, ya, itu. Ini adalah gejala-gejala pada organ lain yang perlu kita waspadai. Oke, next. Nah, gimana pemeriksaannya? Jadi pemeriksaannya mungkin yang biasanya kita dengar dilakukan rapid test, ya. Kemudian dilakukan PCR atau swab test. Jadi memang pemeriksaan rapid test itu adalah pemeriksaan antibodi. Itu melihat apakah sudah terbentuk antibodi dalam tubuh terhadap virus ini. Itu hanya menjadi screening dasar, screening utama. Dia bukan sebagai diagnostik. Oke? Jadi apabila teman-teman dilakukan pemeriksaan rapid, hasilnya reaktif atau hasilnya positif, harus diikuti pemeriksaan rapid berikutnya dalam jangka waktu 7-10 hari. Oke, sambil kita melihat adakah gejala yang muncul, ya. Apabila ada gejala muncul, saya sarankan dilakukan langsung swab, ya, atau PCR. Nah, pemeriksaan penunjang lain yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan darah. Itu bisa. Ada beberapa indikator yang bisa kita lihat pada pemeriksaan darah, ya. Biasanya sel-sel darah putihnya menurun, ya, karena imunitas tubuhnya sudah rendah, gitu. Kemudian juga kita bisa lihat kadar oksigen dalam darah, itu dengan melihat analisa gas darah. Jadi pada kasus-kasus COVID berat itu kadar oksigen akan menurun, ya. Kemudian bisa ditunjang lagi dengan pemeriksaan foto. Pada pemeriksaan foto akan kelihatan ada namanya pneumonia. Ya, gambaran pneumonia. Nah, kalau mau lebih sensitif lagi, bisa dilakukan CT scan.
Nah, CT scan lebih sensitif lagi tuh dari foto ya. Gambarannya juga lebih khas pada virus. Akan kelihatan lebih jelas, oh ini gambaran pneumonia, kemungkinan besar penyebabnya virus. Sensitivitasnya sekitar 85%. Jadi sangat superior. Oke. Next. Nah, sedang kalau berdasarkan pemeriksaan penunjang tadi, maka ada diagnosa pasti. Diagnosa pastinya dengan pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan molekulernya apa? Adalah dengan swab atau dengan pemeriksaan RT-PCR, real time polychain reaction. Oke, dengan mengambil swab di hidung atau kita sebut pengambilan swab lewat nasofaring. Kemudian kita lakukan juga pengambilan swab lewat tenggorokan atau pemeriksaan lewat orofaring. Jadi harus dari dua tempat ini. Karena dua tempat ini adalah predileksi tertinggi virusnya tinggal. Oke, pada hidung maupun pada tenggorokan. Dan kapan harus diswab? Swabnya harus dilakukan pada saat pertama, hari pertama, misalnya ada gejala sudah muncul sebelumnya seminggu atau 10 hari, datang berobat, maka pada saat itu dia datang di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, maka kita sebut itu swab pertama. Terus kapan lagi di swab? Nah, biasanya kita akan melakukan dalam waktu 2 kali 24 jam untuk swab kedua. Oke. Kemudian kapan lagi kita evaluasi? Biasanya kita lakukan pada hari ke-7 atau hari ke-10 untuk swab evaluasi. Jadi bertahap. Oke. Next. Nah. Oke, ini adalah update terbaru mulai dari Agustus 2020 tentang definisi. Jadi dulu kita kenal, mungkin teman-teman ingat dulu ada namanya OTG, ODP, PDP, ya. Nah sekarang berubah, definisinya udah berbeda. Itu ada sekarang namanya suspek, ada namanya probable, ada namanya terkonfirmasi. Yang gimana suspek? Suspek itu apabila saya dengan keluhan datang ke rumah sakit, batuk, demam, atau flu. Oke, sudah ada batuk, demam, flu. Kemudian saya ada riwayat perjalanan dari luar kota. Nah, tapi sekarang tidak usah dari luar kota. Tangerang semua seminggu lalu itu masih masuk kategori zona merah. Ya. Alhamdulillah per 20 Oktober zona merah itu sisa di Tangerang Selatan. Kalau yang lainnya udah zona orange. Itu bersyukur nih, berarti perbaikan. Nah, kalau saya dari lokasi zona merah, berarti saya sudah bisa dianggap suspek. Sudah ada gejala dari riwayat perjalanan lokasi yang risiko tinggi, berarti saya udah suspek tuh, ya. Nah, siapa lagi yang dibilang suspek? Yang dibilang suspek itu apabila saya pernah kontak dengan orang yang positif. Jadi kalau saya di rumah saya, saudara saya positif, berarti saya adalah suspek. Karena saya kontak dengan orang yang positif. Itu. Nah, yang ketiga, siapa lagi yang dibilang suspek? Adalah orang yang dengan gejala batuk, demam, ada sesak nafas, kemudian di ronsen, ada pneumonia. Nah, kalau ada ini semua, maka dia juga dikategorikan suspek. Oke. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tidak terlalu cepat ya. Bagaimana Bu Dian? Cukup penjelasannya, tidak terlalu cepat. Mungkin yang di ruang fairway gimana Bu Dona, Bu Marisa? Jelas ya?
Oke, sepertinya silakan dilanjut, Dok. Oke, nah saya masuk ke definisi yang berikutnya yang kita sebut probable. Oke, probable ini yang seperti apa? Probable ini apabila saya di rumah sakit dengan keluhan batuk, demam, mungkin sudah mual, muntah, diare, ada sesak nafas. Nah, sesak nafas saya berat, sampai kadar oksigen saya kurang di dalam darah, ya. Kemudian saya di ronsen, pneumonia, maka saya dimasukkan dalam kategori probable. Nah, ini kadang yang jadi masalah kalau di rumah sakit. Karena kasus probable ini kadang ditemukan pada pasien-pasien yang meninggal tapi nggak ada hasil swabnya atau belum ada hasil swabnya. Ini kadang yang jadi masalah di rumah sakit. Nah, dok, hasil swabnya belum keluar, tapi kok sudah dibilang COVID? Ya karena tadi ini gejalanya dia berat, kadar oksigennya kurang, mungkin ronsennya ada pneumonia, maka dia sangat-sangat beresiko tinggi mengarah ke suatu COVID-19. Itu. Sehingga pemerintah mengeluarkan definisi probable tanpa hasil swab, maka dikategorikan dia adalah COVID-19. Ya. Oke. Kemudian masuk ke definisi berikutnya adalah terkonfirmasi. Ya, kalau terkonfirmasi sudah jelas berarti hasil PCR-nya positif. Kalau seperti ini udah jelas ya, nggak ada masalah lagi. Kadang mereka bisa terima karena kita ada bukti nih hasilnya nih positif ya swab-nya gitu. Lanjut. Nah, sekarang masuk kontak erat. Kapan nih kita bilang kontak erat? Kontak erat itu kalau kita ada kontak bertatap muka, berdekatan dengan orang yang probable atau dengan orang yang terkonfirmasi dalam radius 1 meter dalam jangka waktu 15 menit. Ya. Jadi hal di sini yang berperan adalah jarak, durasi, ventilasi. Oke? Semakin dekat jaraknya, maka semakin beresiko. Semakin lama waktunya, maka semakin beresiko. Ventilasinya tidak baik, maka semakin beresiko. Jadi itu. Ini berhubungan erat, ventilasi, durasi, jarak. Oke? Nah, sentuhan fisik langsung. Sentuhan fisik langsung ini apabila kita berpelukan erat, ya, berjabat tangan dengan orang yang probable atau terkonfirmasi, gitu. Kemudian orang-orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable, misalnya seperti saya merawat pasien COVID, otomatis saya adalah orang yang kontak erat, ya. Tapi selama saya menggunakan APD atau alat pelindung diri yang standar, maka kontak erat ini dapat saya putuskan. Ya. Jadi dalam perawatan, maka kami tenaga kesehatan harus dilengkapi dengan APD yang sesuai standar. Kemudian ada situasi-situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penelitian. Oke? Next. Sorry. Nah, perkembangan terapi, ya mungkin saya tidak perlu menjabarkan secara langsung. Yang pasti obat-obat yang utama atau obat untuk virus ini belum ada. Tetapi obat-obat yang saya sebutkan di slide saya ini adalah obat-obat pilihan. Yang pertama, fungsinya dapat memutuskan replikasi atau penambahan virus di dalam tubuh, kemudian dapat memotong rantai virus dalam tubuh, kemudian ada yang dapat mengurangi proses peradangan dalam pembuluh darah, ya, dan beberapa terapi tambahan. Ya, saat ini memang tetap kita lakukan karena cukup berperan dan memberikan hasil yang baik, ya, hasil yang lumayan baik pada pasien-pasien COVID. Lanjut.
Kalau berbicara dari yang tadi, berarti obat yang paling efektif untuk COVID saat ini hanya satu, pencegahan, ya. Jadi pencegahanlah adalah yang utama saat ini, karena obat belum ada, ya. Vaksin masuk dalam pencegahan juga belum tersedia. Jadi yang pencegahan yang bagaimana sih yang harus kita lakukan? Next, sorry. Nah ini, bagaimana menghentikan penularan? Pertama, otomatis kita harus menemukan kasus. Menemukan kasus dengan apa? Screening, gejala dan riwayat. Ya, jadi kalau kayak di tempat kerja, saya rasa sudah dijalankan ya. Pasti harus ukur suhu dulu sebelum masuk kerja. Itu jelas, tiap hari harus dilakukan. Ya, kemudian dimaksimalkan, diusahakan jangan melakukan perjalanan jauh, karena kita bisa saja terinfeksi atau tertular penyakit ini di mana saja, ya. Tidak harus dari rumah sakit. Ingat, jangan mungkin mikir, saya nggak mau ke rumah sakit, saya nggak mau berobat, karena di rumah sakit banyak COVID. Padahal kita nakes di rumah sakit sudah menjalankan protokol kesehatan. Kita sudah menggunakan masker, ya. Kami sudah menggunakan masker. Kami menggunakan sarung tangan, ya. Malah kami disarankan pada saat di rumah sakit memakai baju ganti atau baju tugas. Pada saat kami pulang kami harus mengganti baju, itu jelas. Jadi jangan takut ke rumah sakit. Nah, kenali gejala, kemudian lakukan screening apabila sudah ada gejala, ya. Dan harus tahu kita kontak atau riwayat dengan siapa sebelumnya. Itu. Kalau dari penemuan kasus ini berjalan dengan baik, maka bisa kita telusur. Ya, kalau sudah ada gejala-gejala tadi, batuk, demam, dan lain-lain, yang harus kita lakukan pertama, selain ke fasilitas kesehatan, adalah lakukan isolasi di rumah. Ya, isolasi di rumah bisa apabila gejala kita ringan, atau mungkin ya gejala yang sangat ringan lah di rumah. Kalau gejala sedang, isolasi di rumah sakit, itu penting. Ya, sambil dilakukan pemeriksaan lainnya. Nah, apabila dari hasil isolasi itu, hasil pemeriksaan sudah keluar, kita harus buat daftar. Daftarnya apa? Harus buat daftar kontak erat dengan si pasien dalam waktu 1 minggu terakhir. Ya, jadi orang-orang yang kontak erat ini akan kita sarankan untuk dilakukan karantina mandiri. Jadi, apabila misalnya di tempat kerja 1 orang yang positif, maka 10 orang di sekitar dia yang kontak erat dalam arti kata berhubungan, bertatap muka, ya, dengan durasi lebih dari 15 menit, ya, kemudian bersentuhan langsung, kemudian ventilasinya tidak bagus, ya, kemudian jaraknya sangat dekat, kurang dari 1 meter, itu yang kita sebut kontak erat. Nah, maka orang ini perlu dilakukan karantina. Karantinanya di mana? Karantinanya di rumah, tidak harus di rumah sakit. Oke, namanya karantina mandiri. Nah, apabila orang yang kontak erat ini pada saat melakukan karantina di rumah terjadi atau muncul gejala, maka dia harus dilakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Jadi dia bisa saja sudah dalam fase atau masa inkubasi virus, ya, sudah mulai bergejala. Next. Nah, gimana karantina yang harus kita lakukan di rumah? Pertama, ventilasi dalam kamar harus bagus, ya. Ventilasi dalam kamar harus bagus. Harus masuk matahari, itu standar. Kemudian kedua, alat makan. Alat makan memang kita sarankan kalau bisa sendiri. Tetapi apabila tidak, sebaiknya dicuci pun dengan air mengalir. Dengan sabun, ya, sabun cuci piring sudah cukup aman. Kemudian selalu harus menjaga jarak, ya. Selalu harus menjaga jarak walaupun dalam rumah. Kemudian disarankan kamar harus selalu dalam keadaan bersih. Karena virus dia senang tinggal di tempat yang lembab. Oke. Kemudian harus dilakukan monitoring harian. Monitoring harian maksudnya apa? Diukur suhu.
Kalau bisa sehari 3 kali, pada saat pagi, pada saat siang, pada saat malam. Apalagi gejala, dikenali gejalanya. Apakah ada gejala tambahan? Ya mungkin awalnya tidak bergejala, apakah ada batuk? Apakah ada sakit dada? Atau mungkin rasa berat bernafas? Itu sudah harus diwaspadai. Kemudian sering-seringlah cuci tangan. Ya, sering cuci tangan dan walaupun dalam rumah wajib memakai masker. Oke. Kemudian kamar tidur kita sarankan sebaiknya tidur di ruangan terpisah. Jadi kalau suami istri, kalau istrinya masih masuk dalam fase karantina, maka harus terpisah dari suami. Apabila tidak ada tempat atau mungkin fasilitas rumahnya tidak memadai untuk tidur terpisah atau kamar hanya satu atau mungkin ya kos-kosan atau gimana, boleh, tapi harus beda tempat. Jadi ada jarak antara tempat tidurnya, kurang lebih 1 meter lebih ya, lebih dari 1 meter. Oke, next. Nah, pencegahan diri sendiri untuk orang lain. Jadi kalau saran saya saat ini ya tinggal di rumah. Ya, tapi kalau kita tinggal di rumah otomatis kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mencari nafkah. Ya, hidup berjalan terus. Jadi apabila kita bekerja, maka harus sesuai dengan protokol kesehatan. Standar yang utama, ya. Apa protokol kesehatan yang harus kita jalankan? Mungkin sambil bekerja, ibu-ibu ini, mbak-mbak harus sesering mungkin mencuci tangan. Karena kita memegang, ya saya rasa stick golf, ya, atau membawa tasnya atau gimana. Nah, itu bisa jadi media. Otomatis nggak mungkin cuci tangan pakai air. Jadi harus menyediakan, masing-masing harus menyediakan hand sanitizer berbasis alkohol, baik dia bentuk gel, baik dia bentuk cairan, yang penting isinya dia berbasis alkohol. Oke. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu pada saat kita batuk atau bersin. Kalau tidak ada tisu bisa menggunakan lengan baju bagian dalam, ya. Tapi saat ini kan kita sudah pakai masker, jadi lebih aman, ya. Jadi pakai masker sudah lebih aman, otomatis untuk batuk, untuk bersin sudah tertutupi dengan masker. Kemudian ini yang harus diwaspadai, misalnya pada saat bekerja karena menyentuh alat-alat yang berhubungan dengan pekerjaan mbak-mbak, otomatis jangan kalau bisa hindari menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut, ya, karena ini adalah ketiga area ini adalah media masuknya virus. Oke. Kemudian jaga jarak itu penting karena secara teori walaupun kita pakai masker, teman kita pakai masker, apabila jarak yang dekat, resiko tetap ada, ya. Jadi jaga jarak itu masih disarankan walaupun menggunakan masker. Kemudian jauhi kerumunan dan ruangan yang ventilasinya kurang bagus. Jadi ya pekerjaan mbak-mbak kan di lapangan, otomatis sebenarnya bukan lagi ventilasi bagus ya, memang langsung kena sinar matahari, jadi sangat bagus ya. Medianya saja yang bisa menjadi transmisi penularan. Ya tadi itu stick atau apa, sarung tangan, itu jadi media penularan. Kemudian pakai masker, saya sarankan tidak harus masker bedah, karena mungkin lumayan mahal kalau pakai masker bedah. Sekarang aja dijual di toko-toko 3 piece itu sudah 20.000, lumayan. 1 hari 20.000 kan lumayan juga ya. Jadi pakai masker kain. Tapi saran saya masker kainnya yang bisa dilapis oleh tisu. Oke? Masker kain yang bisa kita lapisi dengan tisu. Nah, dan walaupun menggunakan masker kain, disarankan masker ini juga sering-sering diganti. Jangan dipikir, oh sudah ada tisunya aja yang dibuang atau diganti. Jangan ya, kalau bisa tisunya dibuang di tempat yang seharusnya. Kedua, kalau bisa maskernya juga diganti. Jadi masker ini saran saya diganti setiap 3-4 jam. Oke. Dan kalaupun menyimpan setelah penggunaan masker,
menyimpannya jangan dimasukkan ke dalam tas. Harus kita bungkus dengan wadah tertentu. Misalnya kita masukin dalam kantong plastik, atau kita bungkus tisu dan masukin dalam kantong plastik. Jangan sembarangan mungkin dikantongin atau dimasukin tas ya. Itu sama, karena ada virus atau ada bakteri. Nah, ada renik-renik bakteri atau virus yang tetap nempel di permukaan masker bagian depan. Ya, gitu. Kemudian ini secara rutin membersihkan atau mendisinfektan permukaan-permukaan benda yang sering disentuh orang. Jadi ini karena berhubungan dengan pekerjaan, karena sering megang stick golf, mungkin dari orang yang punya stick golf, kita nggak mungkin sticknya yang kita bersihin. Lebih baik tangan kita yang selalu dibersihkan. Jadi sebaiknya tangan kita lah yang selalu dibersihkan dengan hand sanitizer atau pencuci tangan berbasis alkohol. Oke, next. Nah, upaya pencegahan COVID-19 otomatis ya seperti tadi saya jelaskan ada level individu, ada level masyarakat. Kalau level individu kurang lebih sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Level masyarakat ya berarti pertama pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial atau physical distancing. Saat ini sudah berjalan beberapa periode di Tangerang ya. Kemudian ya menerapkan etika batuk dan bersin. Jadi bukan hanya personal kita tetap harus mensosialisasikan ke orang-orang sekitar kita. Atau kalau perlu pamflet-pamflet bisa ditempel di tempat Ibu Dian ya, itu harus jelas. Kemudian isolasi mandiri dan karantina rumah sampai pembatasan sosial berkala besar selesai. Tapi selama ini berhubungan dengan pekerjaan mungkin tidak perlu kita jalankan, hanya standar protokol kesehatan harus sesuai yang ditetapkan. Next. Kayaknya habis ya. Oke, saya berbicara vaksin. Nah, kalau vaksin sebenarnya bisa kita masukkan dalam kategori pencegahan. Jadi vaksin itu adalah salah satu cara dengan memasukkan virus yang telah lemah ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita akan membentuk antibodi, akan mengenal virus ini, ya, akan mengenal virus ini, kemudian tubuh akan membentuk antibodi. Nah, saat ini telah dilakukan clinical trial atau penelitian pada ada 26 penelitian yang berjalan pada 26 tipe vaksin, tapi baru 6 yang masuk ke clinical trial atau masuk ke penelitian pada manusia. Nah, salah satunya adalah Sinovac. Sinovac ini buatan Cina dan clinical trial ketiga ini berjalan di Bandung, bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran dan Bio Farma Bandung. Ya, kita berdoa. Kalau dari informasi terbaru memang mereka akan selesai trialnya pada manusia ini akan selesai di Maret 2021 dan infonya akan mulai dijalankan di Juli 2021 ya. Jadi ya semoga. Nah, walaupun kita belum tahu sejauh mana efek dari vaksin ini ya, karena memang masih terus dalam progres penelitian pada manusia. Oke. Next, habis. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bisa lanjut aja dengan tanya jawab. Oke, Bu Dona mungkin dipandu untuk yang di tim yang di Fairway, Bu Dona untuk tanya jawab. Soalnya di open aja, Bu Marisa atau Pak James sisanya. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, langsung aja biar waktu berjalan. Banyak loh yang bisa ditanya. Ayo. Sambil nunggu dok, saya boleh bertanya ya dok? Silahkan Bu. Ya,
Dok, memang kita kan sekarang disarankan selalu memakai masker ya dok ya. Bahkan kalau saya lihat di iklan-iklan di TV itu malah di rumah juga kita disarankan menggunakan masker. Saya ingin bertanya seberapa efektif penggunaan masker ini dalam pencegahan COVID-19 ini dok? Oke, ya. Di penggunaan masker memang skala kecil dalam rumah tangga pun kita sarankan menggunakan masker apabila mungkin salah satu keluarga di dalam rumah ada yang melakukan karantina mandiri atau ada yang dalam keadaan batuk ya yang belum jelas apa penyebabnya itu. Kalau dibilang seberapa besar apabila antara yang sakit maupun yang sehat menggunakan masker itu tingkat penularan masih bisa terjadi, itu sekitar 0,5%. Tetapi ini dalam arti kata karena ada yang sakit ya Bu, tetapi kalau dalam keadaan sehat itu bersih ya berarti tidak ada masalah tanpa masker di rumah gitu. Tapi kalau ada yang sakit dalam rumah disarankan antara yang sakit dan sehat tetap menggunakan masker, tingkat penularan tetap ada sekitar 0,5 sampai 2%. Gitu. Bagaimana Bu Dian? Baik, dok, terima kasih. Jadi intinya kita memang harus semaksimal mungkin menggunakan masker ya, dok ya. Iya. Baik. Ada yang ganti-ganti ya Bu, bukan dibilang dibuka, disimpan, dipakai lagi. Iya, ya dok. Kalau tidak salah, kalau yang masker kain itu 4 jam, kalau masker seperti masker seperti itu masker droplet itu berapa jam sekali dong harus diganti? Kalau masker, ini kan masker bedah. Baik. Ini masker bedah. Masker bedah ini kita bisa 4 sampai 6 jam. Ya, 4 sampai 6 jam. Jadi misalnya seperti kita jalan ke mall, kemudian kita cuma punya 1 masker. Jadi kayak gini saya pakai, ini masker saya ya. Jadi kalau saya sudah menggunakan masker seperti ini saya bisa gunakan 4 sampai 6 jam. Ya, minimal 4 jam saya harus ganti. Nah, apabila saya ke mall atau terus saya makan dan saya hanya bawa 1 masker ini, maka saya pada saat membuka masker tidak boleh menyentuh area ini. Ya. Yang bisa saya sentuh hanya talinya. Tali dan usahakan masker tetap dibuka, jangan diturunkan ke baju, jangan diturunkan gini ya, jangan, tetap usahakan dibuka, kemudian dilipat. Nah, dalam melipat masker yang bagian dalam usahakan jangan tersentuh juga, kemudian lipat ke arah dalam, lipat begini ke arah dalam. Tisu kita sudah siapkan, kemudian letakkan masker ke permukaan tisu dan tutup. Jadi kita tidak menyentuh kedua-duanya, baik sisi bagian dalam maupun sisi luar. Ya, dan masker siap disimpan. Jadi masker ini bisa saya gunakan lagi. Ya. Gitu. Ini kalau masker N95 seperti ini bisa kita refill, bisa kita reuse. Karena kemarin juga kita kesulitan mencari masker N95 di awal-awal COVID, maka masker ini kami reuse. Bisa dimasukkan ke dalam autoclave, dipanasi atau dijemur langsung di matahari, atau bisa dimasukkan di rice cooker, boleh. Ya, sama menggunakan masker juga hanya boleh memegang talinya. Membukanya juga hanya boleh memegang talinya. Tidak boleh kita menyentuh bagian depan dari masker. Oke. Dan ini setelah digunakan, dimasukkan dalam wadah
bag yang paper bag, kemudian bisa dijemur di matahari. Jadi kalau mau bisa dijemur langsung ke matahari, ini bisa kita gunakan lagi ya. Kalau di rumah sakit kita masukkan dalam autoclave. Gitu. Kalau pakai masker kain, Bu, usahakan 3 jam diganti. Saran saya. Baik, jadi kalau kain nih teman-teman yang pakai masker kain, jadi per 3 jam harus diganti, dan tadi cara menyimpannya juga sudah dijelaskan oleh dokter Salva. Ada yang mau ditanyakan? Tim yang lain mungkin yang hadir di sini? Yang join dengan Zoom ini? Ada Bu Dona? Terus kalau bersin kan kita pakai masker, kita harus ganti nggak maskernya kalau lagi di lapangan gitu? Ya dok, ada pertanyaannya seperti ini, karena mereka adalah di lapangan, jadi ketika bersin mereka menggunakan masker kain dok. Jadi ketika bersin apakah harus langsung diganti? Itu dok pertanyaannya. Oke. Di lapangan dalam satu sesi bisa berapa jam? 4,5 sampai 5 jam, dan mereka menggunakan masker kain. Gitu, dok. Oke. Saran saya, kalau bisa masker kain yang digunakan yang ada lapisannya. Artinya Masker kain yang digunakan yang ada lapisannya, jadi kita bisa memasukkan tisu di antara lapisan tersebut, sehingga apabila batuk atau bersin, tisu itu bisa kita ganti. Oke, jadi kalau tadi saya ulang, kalau bersin misalnya pada saat mereka memandu, dengan dilapisi tisu, hanya diganti tisunya saja ya dok ya? Iya. Kan maskernya 2 lapis Bu, ada tisu lagi di tengahnya. Baik. Iya. Tapi ingat, nggak boleh lebih dari, yang kain juga tidak boleh lebih dari 4 jam kalau sudah naik. Dan setelah selesai bekerja, berarti untuk memulai yang baru, masker sudah masker baru lagi. Baik. Oke, udah jelas tadi siapa yang tanya itu? Oke. Ada lagi yang tanya? Wah, ini kita punya waktu yang sangat spesial ini, Dokter Salva ini saya tahu pasti sibuk sekali sebagai spesialis paru ya. Ayo, ini mumpung beliau ada waktu buat kita, ada yang mau tanya lagi? Saya Bu Dian mau tanya Bu. Wah, Bu Indah, silakan Bu Indah. Dok, ini kan memang betul dok, kita pakai masker kain. Tapi masker kami itu kan 3 ply dok. Hanya kan memang seperti yang dokter ketahui, anak-anak ini cukup lincah di lapangan melayani pemain dengan peralatannya dok ya. Jadi 4 jam itu mereka berjalan, berlari, pegang alat. Bahkan beberapa kondisi mereka itu mungkin memegang barangnya pribadi pemain, misalnya seperti handphone. Bahkan kalau pemainnya merokok, dia lupa taruh, kemudian pas mau mukul, rokoknya dikasih minta tolong pegang sebelum mukul. Banyaklah perilaku member megang payung dan lain sebagainya nih dok. Nah, berarti kan anak-anak itu tangan mereka walaupun menggunakan sarung tangan itu kan cukup intens ya dok melakukan menyentuh lah, iya dok. Nah itu yang pertama dok. Nah ini antisipasinya bagaimana agar tidak tertransmisi virus baik dari mereka kepada pemain maupun sebaliknya. Yang kedua nih dok, mereka kan juga harus minum ya. Kadang-kadang kalau mereka turun 2 kali, saya sih harapannya sama dengan dokter mereka ganti masker. Nah kalaupun mereka tidak ganti masker nih dok, mereka tidak ganti masker, sempat makan dan minum bahkan, walaupun mungkin sembunyi makannya karena nggak boleh, minumlah dok. Nah ini kalau dokter tadi, kalau diceritakan nih dok, mereka kan juga topi, terus maskernya juga diikatkan ke atas seperti yang pakai hijab gitu dok. Tangan udah pakai sarung tangan. Nah ini agar aman, tidak tertransmisi dan seterusnya, itu kira-kira yang aman bagaimana dok? Oke, ya. Jadi Bu, pertama sebenarnya kalau di lapangan golf ini
media penularan atau transmisi penularan terbanyak transmisi penularan itu akan lebih tinggi melalui media, barang-barang dari ininya ya, barang-barang dari stick, dari ya tadi rokok, handphone ya, itu mungkin kalau dari batuk bersin mungkin tidak, karena kena matahari langsung itu sebenarnya sangat bagus. Tapi media-media yang kita sentuh inilah yang merupakan transmisi penularan. Nah, teman-teman memang sudah menggunakan sarung tangan kan? Oke, sarung tangannya tapi sarung tangan kain. Yang setahu saya, bukan sarung tangan kain. Dan sarung tangan kain juga virus ini bisa tetap tinggal di sarung tangan kain ini, ya. Nah, menggunakan sarung tangan tidak mungkin kita mencuci tangan. Jadi otomatis selama kegiatan berlangsung di lapangan dengan sarung tangan kain, mereka tidak boleh menyentuh area wajah. Baik itu mata, menggosok-gosok mata, menggosok-gosok hidung, itu tidak bisa. Karena media penularan adalah ini, dari ini, mata, hidung, mulut. Itu. Nah, apabila, itu yang pertama. Yang kedua, apabila mereka makan. Saya rasa mungkin kalau bisa menyelipkan satu masker tambahan untuk menggantikan masker pada saat makan siang itu lebih bagus. Ya, jadi masker berikutnya adalah masker baru. Tetapi apabila tidak, mungkin dengan media tadi, tisu, untuk membungkus masker yang kita gunakan. Jangan sekali-kali meletakkan masker di kepala. Jangan meletakkan masker di dagu. Ya, saya pun sebagai tenaga kesehatan kadang masih bandel, Bu. Ya, biasa malas nih buat buka atau nggak dapat tisu. Ya, jadi kadang masker pun masih saya letakkan di dagu. Tetapi untuk mengantisipasi, kami tidak menurunkan seperti ini. Kadang kan masker telinga ya, kalau masker telinga kan kalau turun itu turun gini ya, ini nggak boleh turun gini, karena apa? Ini kotor, sedangkan ini bagian dalam yang terpapar langsung dengan hidung dan mulut. Kalaupun menurunkan, saran saya ini udah kotor, mendingan dilipat, turunnya gini. Jadi sama-sama kotor. Ini kotor, ini kotor. Ya, pada saat kita gunakan, dibuka lagi lipatannya, naik. Jadi mendapatkan tempat yang sama, bersih. Tempat bagian dalamnya. Jadi pada saat menurunkan, jangan turun begini, jangan meletakkan begini, ya. Mendingan dilipat, sama-sama nih kotor, sama-sama kotor, tapi saya tidak menyarankan ya. Inilah yang paling saat ini yang bisa kita gunakan, karena masker yang kita gunakan tetap daerah yang bersih, ya itu. Nah, saran saya kalau bisa pada saat di lapangan tetap membawa masker tambahan untuk mengganti. Jangan hanya satu masker. Kalaupun tidak membawa masker tambahan, menggunakan tisu untuk mengcover atau membungkus masker tersebut. Kalau sudah terbungkus tisu, masukin kantong, udah cukup aman. Ya, oke. Nah, tadi kemudian saya rasa mungkin itu ya, Bu ya. Tadi kan pertama cuma masalah pada saat yang kedua itu saat makan, yang ketiga, pertama berhubungan dengan benda-benda pemain, ya berarti tidak boleh menyentuh area ini. Dan apabila selesai menyentuh benda-benda atau selesai dengan pekerjaan mereka, membuka sarung tangan, setelah itu wajib cuci tangan. Wajib cuci tangan, sebaiknya menggunakan air mengalir. Menggunakan sabun dan air mengalir. Ya. Dan apabila melanjutkan ke pekerjaan atau ke jam berikutnya, sarung tangan harus baru. Jangan sarung tangan yang sama. Ya. Jangan sarung tangan yang sama. Itu. Baik. Gimana Bu Indah? Ya, cukup Dok. Terima kasih. Sama itu mungkin kebiasaannya ya Dok, sudah memandu,
mereka itu kan suka ngumpul dok, ngobrol. Nah, ini makan bareng di kantin atau pada saat ganti pakaian di locker itu jarang. Nggak lupa pakai masker walaupun pada saat bertugas sudah tertib, di luar tugas juga harus tertib kan ya dok. Benar. Oke, makasih dok. Sama-sama. Terima kasih Bu, sama-sama. Oke. Ada lagi? Saya dia penutup ya dok. Penutup. Ya, dok. silakan. saya yang borong ini kayaknya. Dok, salah satu pencegahan tadi adalah imunitas. Ya, imunitas kita ya dok. Mungkin kita minta tips-tips dari Dokter Salva ini, bagaimana untuk kita yang masih beraktivitas, bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita ini supaya selalu dalam kondisi baik, dok. Baik, oke. Terima kasih Bu. Saya coba. Pertama adalah kita harus olahraga, itu perlu. Walaupun pandemi, walaupun dengan pembatasan sosial berskala besar, olahraga bisa kita lakukan di mana saja, ya. Kedua, kalau bagi perokok nih, di depan saya ini ada 2 yang merokok nih kayaknya. Itu saya sarankan kalau bisa stop, karena dari semua penelitian di beberapa negara, smoker adalah pasien terbanyak. Itu disebabkan karena perokok. Ditemukan pada laki-laki perokok itu. Ya, jadi itu harus. Ketiga, istirahat harus cukup. Jadi kita harus kejar tidur 6 sampai 8 jam sehari. Kalau kita tidak istirahat di siang hari, setidaknya tidur malam kita tercukupi. Ya. Dan itu saya cukup rasakan, Bu. Saya 6 jam pulas itu benar-benar pagi memang alhamdulillah fit, ya. Gitu. Jadi 6 sampai 8 jam harus tercukupi dalam waktu 24 jam. Kemudian makanan yang sehat pasti ya. Nah, kemudian hindari stres. Gitu. Sekarang kalau mau dibilang harusnya yang stres itu saya harus stres karena saya berpikir saya ketemu pasien COVID setiap hari. Tapi kalau saya di bawah stres, saya mikir terus, saya jadinya nambah mikir macam-macam. Jadi harus berpikir positif, hindari stres itu. Kemudian multivitamin perlu. Multivitamin itu perlu. Ya mungkin kalau orang yang sudah sejak awal mengkonsumsi vitamin secara teratur, di saat pandemi seperti ini dilanjutkan. Tetapi apabila dia sebelum pandemi tidak mengkonsumsi vitamin atau tidak mengkonsumsi antioksidan, nah di saat ini rutin ya. Yang bisa kita konsumsi itu pertama vitamin C, bisa 500 sampai 1 gram per hari. Ya, kalau ibu-ibu atau mbak-mbak ada sakit mah, diusahakan konsumsi aja yang seperti kalau ada di pasaran kan kalsium redox CDR, ya CDR tidak harus 1, dibagi 2 aja, jadi lebih ringan, dibagi 2 aja itu bisa. Kemudian konsumsi vitamin D, Delta, ya. Delta bisa kita dapat lewat matahari, yang bekerja di lapangan otomatis sudah sering dapat, ya. Itu kita bisa dapat di jam paling bagus kalau berjemur itu di jam 9 atau jam 3 sore. Itu matahari yang paling baik untuk kesehatan. Oke. Kemudian kalaupun mengkonsumsi dalam bentuk obat-obatan, saya sarankan bisa diberikan 1000 international unit, 1000 IU per hari, ya. Oke. Kemudian bisa mengkonsumsi vitamin zinc, ya, zinc. Di apotek ada sehari sekali. Bisa mengkonsumsi seperti jahe, ya. Itu jahe juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi dia bisa bersifat antioksidan dan lain-lain. Silahkan. Hal-hal seperti itu boleh dapat memperbaiki imunitas tubuh kita. Vitamin baik dari herbal maupun dalam bentuk obat-obatan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu.
Kemudian, ya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi ini teman-teman kan juga sudah diberikan vitamin-vitamin ya, jadi perlu dikonsumsi supaya tidak disimpan aja gitu ya. Kalau sudah dikasih vitamin C, disimpan. Baik, cukup Ibu Dona, ada yang mau ditambah di sana? Ada lagi, teman-teman? Nah, sepertinya sudah enggak ada lagi pertanyaannya, Bu. Baik, Dok. Mau kita tutup atau dokter ada satu statement akhir sebelum kita tutup sesi ini, Dok? Oke. Ya, mungkin tambahan dari saya juga mendapatkan cerita-cerita banyak yang tidak percaya dengan COVID ini. Ya, COVID ini ada, dia memang tidak terlihat, tapi dia bisa memberikan bisa menularkan ke keluarga kita, ya. Apabila ada gejala, kenali gejalanya, segeralah ke fasilitas kesehatan, ya. Jangan takut apabila tenaga kesehatan menyarankan Anda untuk diisolasi. Isolasi itu bukan untuk kalian dikucilkan, ya, tapi untuk mencegah terjadinya penularan ke keluarga atau ke kerabat kita di rumah, ya. Dan memang kadang yang menjadi pemikiran pasien-pasien COVID adalah bagaimana saat dia kembali ke masyarakat, karena terjadi stigma dan diskriminasi. Sebenarnya inilah peran kita, ya, peran kita orang yang mengerti, yang tahu, dan disinilah kita harus menyadarkan orang-orang seperti ini bahwa COVID bisa sembuh, ya. Tidak perlu didiskriminasi, malah kita harus membantu orang-orang yang terinfeksi penyakit ini. Oke, dan poin utama, cegahlah. Bagaimana mencegah? Lakukanlah yang 3M, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Salva. Beliau sebagai spesialis paru. Saya garis bawahi lagi, belum ada obatnya, dokter. Ya, jadi benar. adalah yang terbaik, obat yang terbaik adalah pencegahan. Sampai dengan nanti kita tidak tahu vaksin itu kapan ditemukan. Baik, ya. Terima kasih. Kami semua berdoa di sini, semoga dokter selalu diberi kesehatan ya, Dok. Amin, amin. Sama-sama, Bu. Ya, karena dokter ini juga garda terdepan untuk pencegahan COVID ini. Dan juga Bu, saya protes, Bu. Saya garda terbelakang. Oh, gitu ya. Terdepan harus kita ya, Dok? Harusnya Ibu, iya. Baik, baik. Mudah-mudahan. Ya, harapannya dokter tidak banyak ketemu pasien lagi lah ke depan, gitu ya, Dok? Iya. Baik, dan saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Rumah Sakit Bethsaida. Kita juga doakan semua tim sehat. Ya. Mudah-mudahan dan kita bisa ketemu lagi untuk next session dengan update-update khususnya tentang pandemi corona atau COVID-19 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Salva. Salam untuk keluarga. Kita tutup aja ya dokter ya siang ini ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Salva, terima kasih untuk semua yang telah hadir di sini. Sampai jumpa di nanti kalau ada lagi kita ada di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dona. Terima kasih Don.